Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu bagi kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, beri kami hikmat dan bijaksana, agar firman yang disampaikan di saat ini dapat kami pahami, dan terlebih dapat kami lakukan dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam seluruh kegiatan kami hari demi hari. Ini doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di dalam teks Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah, sebenarnya teks ini merupakan teks yang menarik, sekaligus ada beberapa kritik yang disampaikan oleh orang yang tidak cukup paham mengenai bagaimana latar belakang Injil Yohanes. Tapi saya tidak bahas di sini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pelayanan. Nah, perkawinan di Kana, secara khusus Yesus mengubah air menjadi anggur, itu merupakan mujizat yang pertama. Itu ditegaskan pada ayat 11. Nah, secara jelas juga Yohanes mencatat bahwa tanda mujizat yang pertama ini dibuat Yesus untuk menyatakan kemuliaan. Dan di bagian akhir dicatat bahwa dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi mereka percaya kepada Yesus ketika dipanggil. Tapi kemudian kepercayaan itu mungkin saja akan berubah menjadi sebuah pengkhianatan kalau orang tidak melihat daya tarik terhadap Yesus. Saudara bisa memperhatikan sepanjang sejarah apa yang membuat kekristenan menjadi agama terbesar di dunia. Apakah karena para pastornya, para pendeta, para uskup, ya kan, atau sistem gereja? Saya rasa tidak. Tapi justru yang membuat kekristenan terus berkembang dari zaman ke zaman adalah daya tarik Yesus. Yesus tidak hanya pribadi yang manusiawi, ya, tetapi dia menunjukkan kuasa. Jadi ada keseimbangan antara natur kemanusiaannya dan natur keilahiannya. Karena kita tahu dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa firman telah menjadi daging. Jadi kalau dalam dogmatika secara khusus kristologi, kita akan diperhadapkan dengan dua konteks, yaitu konteks kemanusiaan Yesus lahir dari perawan Maria, tapi sekaligus juga dia mempertahankan natur keilahiannya. Sehingga dengan demikian pelayanan Yesus tidak hanya secara manusiawi, tapi juga secara spiritual atau dengan menunjukkan kuasa yang ada pada dirinya, itu menjadi daya tarik tersendiri. Memang banyak tokoh agama yang punya daya tarik tersendiri, tetapi Yesus melebihi dari semua itu. Semua tokoh agama mati, tapi Yesus mati dan bangkit. Nah, pasal 2 ini juga saya menyinggung mengenai pelayanan Yesus yang mencakup 5 aspek. Nah, saya mencatat sini ada 5 aspek pelayanan yang berlaku secara umum dalam gereja, dan nanti saya kaitkan dengan pelayanan Yesus di teks pasal 2 ini. Yang pertama, pelayanan memiliki aspek kesungguhan. Setiap orang yang melayani haruslah sungguh-sungguh, bukan ajang uji coba, ya. Jadi kita melayani bukan coba-coba, ya saya mau coba dulu lah. Kalau bagus ya saya lanjutkan, kalau tidak bagus ya stop. Pelayanan tidak demikian, ya. Pelayanan lahir dari kesungguhan kita, ya. Mau anggota gerejanya cuma 2, harus dilayani. Jangan maunya yang wah, ya kan. Ada satu gereja anggota jemaatnya kira-kira 20.000, ya, banyak sekali. Itu gereja besar sekali. Lalu gembala sidang ini memanggil orang luar, bukan orang dalamnya. Orang luar untuk melakukan survei. Apa yang diukur? Tingkat kepuasan anggota gereja. Lalu dia bayar ini orang luar. Kalau orang dalam kan bisa tipu, ya. Untuk menyenangkan Pak Gembala, dibuat ya semua orang dukung Pak Gembala, padahal sebenarnya tidak. Maka dia cari yang netral, yang objektif, dia cari orang luar. Lalu dibayar untuk melakukan survei kepada semua anggota gerejanya. Lalu setelah beberapa waktu kemudian survei berjalan dan
Selesai, dia panggil lalu bikin laporan. Lalu orang yang melakukan survei mengatakan begini, dari survei yang kami lakukan, 25% dari semua anggota jemaat itu tidak puas dengan pelayanan Pak Gembala. Padahal gereja itu besar sekali, mewah sekali, dan musiknya luar biasa. Jadi kalau lihat itu orang menyanyi ya penuh penghayatan. Tapi 25% itu juga lumayan banyak ya. Jadi pelayanan tidak bisa menyenangkan manusia, tapi yang terpenting adalah pelayanan menyenangkan Tuhan. Nah, kesungguhan hati itu merupakan dasar yang pertama kita melayani. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, untuk apa kita berlelah-lelah ya? Pak Solomon dari rumah sampai sini berapa jam? 45 menit Bapak. Ya masih lumayan lah ya, tambah macet 1 jam ya. Nah, orang yang jauh sekali tapi mau melayani Tuhan, itu kan berarti dia sungguh-sungguh. Kalau dia tidak sungguh, buat apa melayani jauh-jauh ya? Tidak perlu kita repot-repot untuk melayani sedemikian jauh itu ya. Tapi karena sungguh-sungguh dia ingin menyenangkan hati Tuhan, maka pelayanan itu dia lakukan dengan tulus hati. Yang kedua, melayani mencakup aspek doktrinal. Jadi pelayanan tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kita melayani, tapi ada doktrin-doktrin yang harus disampaikan di gereja. Karena gereja punya landasan doktrin. Saudara cari di gereja manapun semua punya doktrin. Entah itu doktrin yang amburadul, ya belakangan ini lagi marak orang mengkritik doktrin pendeta Erastus Sabdono ya. Saya sih tidak tertarik ya. Biarlah teman-teman saya yang sibuk di YouTube untuk membuat kritik ya. Yesus mati 2 kali, ya kan? Yesus itu bukan Allah, dia sedikit lebih rendah dari Allah. Itu kan Arianisme. Baru Allah itu punya 2 anak, ya satu Lucifer, satu Yesus, ya, macam-macam lah ya. Nah itu kan kalau gereja punya doktrin, ya itu kepercayaan mereka, ya silakan. Tapi tentu GPI juga punya landasan doktrinal dan tidak sembarang. Jadi kalau bergereja tidak hanya sibuk melayani, tapi mesti paham itu doktrin kita apa sebenarnya. Nah kalau kita mengikuti prinsip Ibu Lisa, itu doktrin reform ya, doktrin reform ya. Dulu beliau bergereja di Gereja Reform Injil Indonesia dengan pendeta Dr. Stephen Tong. Jadi semua gereja punya doktrin, jangan pikir tidak. Entah itu doktrin yang versi Arianisme, versi Saksi Yehova, macam-macam ya. Jadi Anda mau pilih mana? Katolik juga sama, dia punya doktrin yang ketat. Ortodoks juga sama. Jadi semua gereja punya doktrin. Jadi pelayanan jangan pikir doktrin itu tidak penting, sebab itu landasan iman kita ya. Yang ketiga, pelayanan terkait dengan panggilan. Orang yang sungguh-sungguh melayani pasti orang yang terpanggil. Pasti. Kalau saudara tidak terpanggil, ya layan sajalah. Yang penting dilihat saya melayani, menyenangkan orang, ya sudah cukup. Tapi apa benar itu panggilan untuk coba-coba melayani? Tidak demikian. Jadi orang yang sungguh-sungguh melayani pasti adalah orang yang terpanggil untuk melayani. Dia berbicara bukan apa yang dia dapatkan dari pelayanan, tidak, tapi apa yang dia lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dipanggil dan terpanggil untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Tuhan memanggil kita untuk melayani. Oleh sebab itu pelayanan yang kita lakukan haruslah didasari pada panggilan Tuhan. Yang keempat, aspek relasi. Saudara perhatikan di ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang ya. Bukan datang sendiri ya. Ada orang yang mengatakan kami datang ke pesta bukan karena undangan, tapi karena hidangan. Mereka diundang. Berarti kalau mereka diundang, yang mengundang berarti ada kemungkinan sudah tahu siapa Yesus dan ibunya, keluarga Yesus, sehingga mereka diundang. Jadi aspek relasi juga menjadi bagian penting dalam pelayanan. Pelayanan tanpa relasi adalah kosong, bahkan cenderung pincang. Saudara bisa bayangkan kita melayani Tuhan tanpa relasi. Relasi sesama pekerja Tuhan di gereja pun juga
buruk juga belum tentu menjamin pelayan itu berhasil. Percaya, relasi itu penting. Lalu, kalau penting, maka relasi itu harus dijaga antara pimpinan dan juga pengerja. Para majelis itu juga harus menjaga relasi supaya kuat. Kalau tidak, bisa rusak pelayanan. Kalau relasi buruk sekali, sehingga yang lain mau menunjukkan diri, yang lain maunya begini, yang lain mau begini. Tidak bisa. Relasi terus terjalin bagus, tetapi harus patuh pada struktural. Jadi ada struktur siapa yang pemimpin, kita harus menghargai pemimpin itu. Jangan main nyelonong, tahu nyelonong ya? Dia main salib. Tidak boleh. Tidak boleh. Gereja itu adalah organisasi, maka ada organ-organ yang mengurus itu. Jadi harus patuh kepada pimpinan. Lalu ada jabatan-jabatan yang lain juga harus kita patuh, termasuk majelis. Majelis juga menjadi tangan kanan dari gembala sidang, maka dia sendiri juga duduk dalam jabatan kemajelisan. Dan yang terakhir, aspek pengaruh. Orang yang melayani tak mungkin tidak memikirkan pengaruh, sebab setiap pelayanan dilakukan harus menghasilkan sebuah pengaruh. Ya, entah itu pengaruh buruk atau pengaruh baik, bergantung dari pelayanan yang kita kerjakan. Atau dengan perkataan lain, pelayanan itu menghasilkan buah, yaitu pertobatan dan kesadaran dari orang-orang yang dilayani. Pelayanan pemberitaan Injil menghasilkan para petobat baru, dan secara simultan mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan untuk memulihkan kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, dari 5 aspek tadi yang saya sebutkan, itu juga terkait dengan konteks pelayanan Yesus di teks yang kita baca. Saya jelaskan yang pertama, aspek kesungguhan. Nah, saudara perhatikan, waktu kehabisan anggur, Yesus tidak tunggu sampai ya sudahlah, biarkan sajalah tuan rumah tidak punya anggur, emangnya gue pikirin. Tidak. Yesus sungguh-sungguh memperhatikan ini masalah besar. Bagi tuan rumah, kehabisan anggur itu merupakan aib bagi keluarga, apalagi yang pengantin baru. Saudara bisa bayangkan, dulu waktu Pak Solomon menikah, kalau habis makanan pasti tidak tenang mempelai laki-laki dan perempuan. Tamu pada datang, daging babi sudah habis. Ya, apalagi kalau anak-anak asrama STM datang, makin habis lagi ya. Itu makannya kan banyak ya. Anak-anak asrama itu makannya banyak. Bisa 1 orang 3 piring ya. Itu belum diundang anak asrama. Kalau undang, itu mesti 2 truk itu daging babi mesti dibawa itu ya. Karena mereka belajarnya 24 jam sehari ya. 7 hari dalam seminggu. Boro-boro belajar, ya kan? Bangun saja terlambat, ya. Jadi Yesus sungguh-sungguh melihat bahwa ini kalau anggur habis dan benar-benar habis, itu akan mempermalukan keluarga, terutama pengantin. Saudara bisa bayangkan pengantin pria dan wanita itu mukanya mau taruh di mana kalau anggur habis? Ya, tahun lalu itu yang viral itu ya. Ibu-ibu berkelahi gara-gara rebutan rendang itu. Dan saya tidak tahu apakah itu betul-betul atau memang hanya settingan supaya terkenal. Tapi terlepas dari itu, ya kalau orang datang bawa tas plastik, ya main-main taruh, ya habislah. Orang tamu belum datang, rendang sama daging babi, capcay, opor ayam sudah habis karena orang datang bawa tas plastik. Sudah bawa tas plastik, tidak diundang lagi dia. Wah, ini kan luar biasa brengseknya ya. Sudah tidak diundang, bawa plastik lagi, lalu bikin habis makanan orang. Lalu pengantin apa tidak malu? Maka persiapan pengantin itu harus banyak. Harus banyak. Nah, anggur terutama itu menjadi harga diri dari sebuah penyelenggaraan pesta. Dan Yesus sungguh-sungguh lihat ini masalah serius. Maka dia mengatakan bahwa isilah dengan air ya, tong-tong yang ada berapa tong itu diisi dengan air. Itu bukan air anggur ya, tapi memang air biasa ya. Hanya yang tahu yang tukang cedok ya. Mungkin dia mengatakan begini, pemimpin pesta mengatakan, kenapa kamu ini kasih anggur yang baik sekali, dari tadi kamu kasih harusnya. Mungkin yang cedok bilang,
kamu tidak tahu itu air. Air biasa saya ambil dari keran belakang. Tapi mungkin juga yang cendol itu juga rasa, wah ini anggur betul ya. Pada tahun, saya lupa itu di Soe itu ya, ada air menjadi anggur. Ya saya pernah ke sana ya, di Soe, kota Soe. Itu memang betul air jadi anggur, itu mujizat. Nah, karena mereka waktu itu ada konteksnya, kesulitan, lalu mereka mau perjamuan, ada sumber di situ, lalu mereka berdoa, tiba-tiba air itu jadi anggur. Itu mujizat. Nah kalau Bapak Ibu pergi ke Soe, mampirlah ke, saya lupa itu nama tempatnya. Saya pernah langsung ketemu dengan kepala desa di situ waktu kami pergi, kami berdua lihat sumur itu, lalu ketemu dengan kepala desa di situ. Ngomong-ngomong, langsung dia ajak makan. Ayo kita makan. Dalam hati, puji Tuhan ya. Karena itu jam siang, pas kami juga belum makan. Makan, ngobrol-ngobrol. Dia ajak minum kopi, teman saya bilang, Bapak kami masih ada kegiatan. Jadi dalam hati yang penting sudah makan. Jadi kami pulang. Jadi memang itu ada sejarahnya. Jadi sumur itu masih ada keluar air. Nah, itu sejarah kota Soe yang sempat gempar, air menjadi anggur di kota Soe. Jadi Yesus sungguh-sungguh, dia tidak main-main. Jadi betul-betul dia mempertahankan jati diri, identitas dari sang pemimpin pesta, bahkan pengantin. Air menjadi anggur. Yesus tidak menunda, bahkan tidak melakukan uji coba. Yang kedua, Yesus juga menunjukkan aspek doktrinal. Apa yang ditekankan dalam peristiwa air menjadi anggur? Yaitu di ayat 11 dikatakan, dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Itulah aspek doktrinal, yaitu mujizat Tuhan. Yang ketiga, Yesus dan murid-murid diundang kan? Yesus pasti yang diundang bukan muridnya. Yesus sebagai guru yang hebat. Maka diajak, ayo Petrus, Yohanes, siapkan pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi, kita ikut pesta. Ya, kalau di konteks sekarang diundang. Jadi Yesus memanggil. Tujuannya bukan memanggil hanya sekadar datang pada undangan itu, tapi di ayat 11 dikatakan Yesus menunjukkan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya. Jadi bukan persoalan datang kepada pesta itu, tapi Yesus ingin menunjukkan hal yang lebih spektakuler lagi, bahwa betul-betul dia adalah bersifat ilahi. Kalau saudara perhatikan di sepanjang catatan sejarah Injil, 4 Injil, Yesus selalu menunjukkan identitas aslinya. Kalau sebagai manusia ya nggak usah kita jelaskan ya. Dia makan minum ya sudah pasti, kita juga makan minum. Tapi identitas keilahan Yesus itu pun dijelaskan melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan, termasuk menyembuhkan orang sakit ya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, dan mujizat yang lainnya. Ini luar biasa. Ini menunjukkan identitas Yesus tidak seperti manusia pada umumnya. Jadi Yesus memanggil murid-muridnya tidak hanya memperlihatkan bahwa dia menunjukkan mujizatnya, tapi kemuliaannya yang dia tunjukkan, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Aspek yang lain, bahwa Yesus memanggil murid-muridnya, dia menunjukkan teladan bahwa dia melayani kapanpun dan dimanapun. Saudara baca Injil-Injil lain, Yesus berkeliling kota dan desa. Jadi jangan cuma melayani di kota, jangan lupa desa. Ya, Moria Ministry secara khusus Yayasan Puri Asi sudah masuk ke Sumba Timur ya, di Kodi. Itu daerah tidak ada listrik, tapi mengapa Ibu Lisa mau ke sana buat Puri Asi? Kalau di kota ya sudah biasa lah ya kan. Paramount Enterprise itu di kota dia udah kuasai. Tapi pelayanan itu yang ke desa itu siapa yang mau ke sana? Belum lagi ke Papua ya. Saya kemarin ke Asmat ya. Dari Jakarta ke Timika itu sekitar 5 jam. Sampai saya naik pesawat kecil Twin Otter. Ya, saya naik terakhir kali pesawat kecil itu 14 tahun yang lalu, 2006. Lalu saya naik 2020. Waktu naik terbang sedikit saya sudah takut ya, takut mati dan takut jatuh ya. Karena itu pesawatnya kecil, angin tiup ya sudah dia kemana-mana ya. Dan pilotnya kita lihat, jadi pilot lihat begini kita juga lihat dia ya. Apa kabar Pak Pilot ya. Jadi ada awan-awan itu saya udah, jantung saya rasanya mau copot. Ya, turun di situ, turun di Eber. Lalu naik speed, ya speed 25 menit ya. Tapi kalau ombak besar itu mesti pelan-pelan. Kalau
tabrak ombak ya bisa terbalik dan mati kalau yang tidak tahu berenang. Sampailah di Asmat. Di Asmat itu kota di atas papan ya. Karena dia rawa, jadi kantor bupati, lapangan sepak bola semua pakai papan ya. Belakangan sudah dicor, jadi jalan itu dicor, yang lainnya masih pakai papan. Jadi sepanjang kampung itu tidak ada tanah ya. Semua hotel semua berdiri di atas rawa. Kalau Bapak Ibu ke sana ya silakan ya. Ada lagi yang teman saya pelayanan di Binam Said. Dulu tahun 90-an dia diutus teman-teman saya ke situ. Waktu teman saya pergi, dia tidak mau lihat. Dalam hati itu sedih sekali. Rasa-rasanya mau tinju dia. Kenapa kamu tempatkan saya di sini? Tempat yang tidak ada sinyal, masyarakat juga mungkin 1-2. Tapi dia suruh pergi untuk mengajar SD di situ ya. Jadi teman saya juga yang utus dia mau menangis. Dia tidak lihat juga, dia aduh teman saya ini sedih juga taruh tempat. Tapi belakangan waktu dia mau pindah dari Binam Sain ke tempat lain, itu perang dua suku. Perang karena apa? Karena teman saya ini dia sudah didik anak SD, sudah berhasil, lalu orang lain mau ambil dia. Nah itu orang Papua tidak mau. Jadi mereka baku panah. Hanya gara-gara ini satu Pak Guru. Berkelahi bukan karena ada musuh datang pakai pesawat tempur, tidak ada. Hanya gara-gara dia mau dipindahkan. Itu kan mungkin lebih dari 10 tahun dia di Binam Sain. Lalu mau dipindahkan. Kata mereka, SK penugasan boleh di tempat lain, tapi orangnya di sini ya. Jadi SK-nya di sana, orangnya di sini. Nah, itu lucu. Ini Papua lucu sekali ya. Nah, tarik ulur sudah perang-perang. Akhirnya dia jelaskan, begini saja. Saya pindahnya sementara. Jadi nanti saya kembali. Nah, dia pindah lagi ke kampung yang satu, berhasil lagi. Nah, sekarang dia mau dipindahkan lagi ke tempat yang pertama dia pergi. Dan sekarang sudah maju, tidak seperti waktu dia ditempatkan. Nah, itu menyedihkan sekali. Ya, tantangannya malaria. Yang kedua, kalau ongkos naik speed itu bisa jutaan. Sekali charter mungkin 5 juta. Nah, dia mau pergi kemana ya mesti charter speed. Itu pun kalau tidak terbalik. Kalau terbalik ya mati. Ya. Nah, sudah berapa yang mati ya, karena itu lewat tinggi. Tapi kalau lewat laut pergi ke Kambur itu 4-5 jam, itu tidak lihat darat. Nah, kalau laut teduh ya puji Tuhan sampai. Tapi kalau laut gelombang ya itu berdoalah ya. Upamu besar di surga. Itu setiap ganti kepala sekolahnya mati. Yuk. Karena dia bawa barang pas kencang ya. Sebenarnya ada alternatif lain. Jadi pergi dari Asmat ke Ewer itu kan 25 menit naik speed. Dia kan cuma muter begini, naik pesawat ke sana. Jadi 10 menit atau 15 menit. Tapi itu ongkosnya besar. Ya. Tapi kalau pelayanan ya tidak bicara ongkos, pokoknya harus berkorban untuk Tuhan. Jadi tidak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam pelayanan harus sungguh-sungguh, dan uang juga sungguh-sungguh keluar. Jangan minta Tuhan kasih saya imbalan. Tidak, memang kalau sudah pelayanan habis ya habis sekalian. Tidak perlu lagi pikir untung rugi, tapi betul-betul karena panggilan Tuhan, maka kita melayani dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, relasi. Ya tadi saya disinggung bahwa Yesus punya relasi dengan banyak orang, tidak hanya orang-orang miskin, tapi dia kalangan atas juga Yesus punya relasi. Ahli Taurat juga dia berdebat. Orang-orang Farisi, ya, orang yang miskin, orang penyakitan semua Yesus menjalin relasi. Jadi Yesus tidak membedakan strata sosial. Tidak bisa. Gereja kalau melayani orang hanya orang-orang kalangan elit, itu keliru. Itu bukan pelayanan yang sesungguhnya. Pelayanan yang sesungguhnya menjangkau semua lapisan masyarakat. Waktu saya ke Papua, saya teringat, wah ini kalau begini, coba alumni Moria pergi ke Binam Sain, karena memang mereka lagi butuh guru. Ya mesti berani. Ini alumni Moria itu hebat-hebat ya. Jangan cuma hebat makan, tapi harus melayani sungguh-sungguh. Coba ditempatkan. Kalau mau jalan kerjasama, silakan Pak Solomon bisa ajukan melalui Ibu Denis. Coba atau dengan Pak Ketua, berani kalian ya. Soal gaji nantilah bicara, ambil aja dari persepuluhan para dosen kan dosen kan gajinya besar-besar tuh ya. Berapa sih kasih 500.000 untuk satu orang 1 juta? Dulu gaji kami hanya 200, itu di Papua. Kalau di tempat lain di Kalimantan 150 gaji 1 bulan. Itu pun sudah dipotong
1/10. Jadi kalau 200 potongnya berapa? 20.000. Jadi 180. Hidup, ya hidup lah. Karena pelayanan yang sungguh-sungguh. Sekarang orang digaji 1 juta mungkin tidak cukup. Tapi zaman kami melayani tahun 2005 dan sebelum-sebelumnya dan sudahnya gaji cuma 150.000. Sekarang mungkin sudah naik 300.000. Tapi apakah mereka hidup? Hidup. Hidup dari mana? Ya dari relasi dia dengan masyarakat, dengan jemaat. Jadi gembala atau pelayan harus jalan relasi. Kalau dia tidak punya relasi yang baik dengan anggota gereja, ya anggota gereja juga ogah-ogahan kasih beras, kasih ikan gurame, gitu. Kan kalau sudah lapar pura-pura datang, shalom anggota gereja, pas jam makan siang, datang saja pasti dikasih. Ya. Kalau tidak dikasih bilang, saya sudah tadi ngomong-ngomong tidak keluar makanan ya. Ini tidak adil ini. Pak Gembala juga harus bijaksana, jam-jam makan itu harus kunjungan. Ya. Kunjungan. Tuhan bilang kamu kunjungan cuma cari makan ya. Ya apa boleh tahu Tuhan ya, kan saya lapar. Ya, kalau relasi baik, kita tidak perlu minta. Di Papua waktu saya pelayanan 2005, bukan ya 2005 ya. 2005 di Bomakia ya. Di Bomakia 1 jam 20 menit dari Pelabuhan Merauke ya. Bukan pelabuhan, Bandara Mopa Merauke. Nah, itu bandaranya pasir ya, bukan aspal seperti Jakarta, itu pasir. Pasir dipadatkan. Nah, karena kami guru yang mengajar di SMP, yang muridnya ada umur 60, umur 50, ya pokoknya udah tua-tua lah ya, udah ada jenggot, kumis, rambutnya putih semua, itu masih SMP. SMP, bukan perguruan tinggi, ya. SMP, mereka mau sekolah. Nah, mereka yang antar itu ikan gurame, ikan daun ubi, mereka antar sayur-sayuran, mereka antar. Kenapa mereka antar? Karena relasi kita dengan mereka baik. Percayalah, kalau Bapak Ibu punya relasi yang sangat baik, orang tidak tanggung-tanggung untuk berbagi berkat dengan orang lain. Tapi kalau kita mungkin ogah-ogahan menjalin relasi, orang juga nggak mau dibantu karena tidak kenal, bahkan relasinya rusak, ya apa mau dibantu. Jadi Yesus menunjukkan relasi yang sangat baik karena dia diundang. Bahkan di dalam pesta itu juga dia punya relasi yang baik untuk bagaimana anggur itu bisa menjadi anggur yang terbaik yang diubah dari air. Ini relasi yang sangat baik. Nah, kalau Yesus sudah menunjukkan teladan relasi dengan orang-orang di semua lapisan, maka kita jangan pilih-pilih melayani. Ya. Bukan rahasia umum. Di beberapa gereja mainstream itu para pendeta kalau yang undang orang kaya yang sakit, cepat sekali dia doakan. Karena dia tahu amplopnya tebal. Tapi kalau orang miskin dia utus majelis. Orang miskin tidak punya apa-apa, dia minta doa, tapi gembala sidang tidak mau pergi ke sana. Karena dia tahu tidak ada amplop. Ini pelayanan yang buruk, relasi yang buruk. Jadi melayani Tuhan bukan karena amplopnya, tapi ada kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Siapapun dia, emang Yesus dibayar? Yesus melayani orang tidak dibayar. Saudara baca dalam satu Injil dikatakan perempuan-perempuan yang mengikut Yesus melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Yesus tidak minta uang, tapi orang yang mempersembahkan uang itu untuk mendukung pelayanan. Jadi melayani dulu baru uangnya ada. Jangan pikir berapa uang. Ya, kalau Ibu Yanti selalu ngomong, kalau kita mau pikir pekerjaan jangan pikir berapa uangnya dulu. Jalan saja dulu, nanti uangnya menyusul. Ya kalau tidak ada, ya sudah, berdoa saja. Mujizat pasti terjadi, betul? Kan yakin kan Tuhan, jangankan uang, ya, air jadi anggur saja bisa, apalagi siapkan uang. Jadi dengan keterbatasan yang ada, yang dulu kami jalani, tapi kami masih bisa makan, masih bisa ngutang di warung, tapi bayar akhir bulan, karena kan akhir bulan ada gaji. Ya gaji saya itu 200.000 untuk kelas Papua, kalau yang tempat lainnya 150, hanya beda 50.000. Hanya 50.000 beda. Tapi di sana mau beli apa? Tidak ada sinyal. Yang ada ya bahan makanan ya, itu pun juga mahal. Jadi makanan kami ya setiap hari itu super mie sama ikan kaleng. Jadi hari ini ikan kaleng dan super mie berpisah. Besok mereka bergabung menikah satu keluarga. Lalu pisah lagi sama sayur. Jadi sayur dengan super mie hari ini,
besok lagi sayur dengan sepenuhnya bisa. Jadi mereka bertiganya bisa kawin cerai ya. Tahu maksudnya kan ikan kaleng campur sepenuhnya kan enak. Sarden habis itu. Nah, hari ini campur, besok baru pisah mereka. Mungkin berkelahi jadi bercerai. Nanti besok lagi dinikahkan kembali oleh kami, lalu pisah lagi sama sayur. Jadi sayur kami cuma daun ubi, ya, macam-macam lah. Kalau ada ikan ya syukur dari murid-murid kami, Bapak Guru, kami ada bawa ikan. Nah sudah, makan. Kadang-kadang gastor itu gabus toraja, itu besar. Ya, kepalanya hitam ya. Itu mereka dapat di mana? Tidak tahu. Tapi mereka tangkap bukan pakai apa, mereka pakai panah biasa begitu. Itu bisa besar begini, mati. Ya, tinggal kita rebus, makan, itu saja. Tidak ada pasar di sana. Pasar dari mana? Kalau mau beli kangkung, beli di Merauke. Tiketnya 170 waktu itu. Jadi naik di Merauke, turun, pergi ke pasar beli kangkung, balik lagi. Jadi hanya beli kangkung, hanya pergi ke Merauke, kota Merauke ya. Jadi pernah kami mau pulang, jangan lupa beli kangkung. Beli kangkung, naik pesawat. Lihat penumpang, nah, cuma kami berdua. Cuma kita berdua di penumpang, iya. Nah, kan di setiap kantong kursi kan ada kue donat. Saya bilang kan cuma kita berdua, donat kita ambil. Ya kan tidak penumpang. Ya, penumpang kan tidak tahu, pilot kan tidak tahu. Jadi kami ambil, kami makan donat 4. Ya, tidak apa-apa, karena memang itu bagian kami. Kan kami cuma penumpang, karena 1 orang. Karena tidak ada penumpang, pesawat itu harus pergi karena di Bomakia sudah menunggu penumpang yang lain. Karena itu subsidi pemerintah. Itu kan dulu pesawat merpati. Kalau swasta lebih mahal. Bayangkan saja dari Timika ke Ewer itu hanya 30 menit. Itu tiketnya berapa? 1.500.000. Jakarta Makassar itu 3 jam. Tiketnya berapa? 1.500.000. Karena swasta. Jadi swasta lebih mahal. Tapi mau bagaimana ya bayar saja. Kecuali subsidi pemerintah ya paling tiketnya 200.000, 300. Itu pun juga kalau yang 1.500.000 itu kalau ada penumpang, kalau tidak kita harus bayar itu kursi-kursi kosong. Misalnya ada kursi kosong 6. Jadi penumpang yang 10 orang harus patungan untuk bayar kursi kosong kalau dia berangkat. Jadi melebihi dari ekspektasi kita. Ya, kalau ada uang, kalau tidak ya tidak jadi berangkat. Nah, yang pelayanan yang begini ya sangat semangat saya kalau lihat orang yang betul-betul mencintai Tuhan dan sesama, lalu sungguh-sungguh melayani. Dia terpanggil, dia mengajak orang di sana dan dia punya relasi yang baik. Dan pada akhirnya, sebagaimana Yesus melayani, punya pengaruh. Pengaruhnya apa? Murid-murid percaya kepada Yesus, ayat 11 tadi. Itu pengaruh yang luar biasa. Itu tidak ditulis pengaruh yang lain, baik termasuk kepada pemimpin pesta maupun kepada pengantin. Tidak disebutkan, tapi penulis Injil ini tidak perlu menekankan itu. Yang dia tekankan adalah murid-murid Yesus percaya kepada Yesus karena dia adalah Tuhan yang berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa mengubah air menjadi anggur. Jadi aspek kesungguhan, aspek doktrinal, aspek panggilan, aspek relasi, dan aspek pengaruh ini harus kita pahami betul-betul supaya kita melayani sungguh-sungguh. Secara khusus juga di Sinode GPI yang baru berjalan 2 tahun, harus serius kita melayani Tuhan. Ya, yang tadi usul saya kalau mau menjalin relasi, ada lulusan PAK dari STT Moria, ada SMTK. Nah, SMTK kami itu ada banyak di seluruh Indonesia. Dulu saya kontor cabang nasional untuk cabang-cabang STT Setia, disebut dengan Setia Aras Tamar. Itu tempat sulit, tapi sayangnya di beberapa kota itu yang dulunya tidak ada masjid, sekarang masjid berdiri besar. Nah, kita kekurangan tenaga. Nah, kalau begitu mengapa kita sesama STT tidak kerjasama pelayanan? Tidak usahlah pikir diri sendiri. Sekarang kita mari bersama-sama bangun pelayanan kita yang holistik, ya. Itu juga yang disarankan oleh Ibu Elisa di Sindoro, pelayanan holistik. Kalau di sini ada pelayanan anak jalanan, tapi kita mesti perluas jangkauan pelayanan kita juga di tempat-tempat lain, termasuk di Sumba kan sudah ada kuriasi, tinggal alumni STT Moria ya kembangkan situ. Ada nanti di Kalimantan ada kuriasi juga di
Kabupaten Sanggau ya, saya pernah ke sana di daerah Sosok itu di dalam, saya pernah masuk 2 kampung di situ. Jadi jatuh-jatuh karena jalannya licin ya. Itu jalannya sih enggak perlu repot amat, hanya licin saja. Karena jalan sawit ya. Kalau truk masuk ya jalannya hancur, motor bisa setengah hilang ya. Kalau rumputnya sudah terlalu dalam, jadi kita foto cuma kepala doang yang kelihatan, motor di dalam. Oh ya, apa kabar? Sudah tenggelam? Tidak, langsung dia muncul di sana. Itu muncul. Sama dengan Tanah Merah di Papua, itu mobil truk yang muat barang itu 2 kali lipat tingginya hilang. Berarti betapa dalam itu. Memang pemerintah tidak perhatikan, tapi teman-teman saya di Tanah Merah juga ada. Mereka ada gereja, ada sekolah, banyak sekali. Dan pelayanan itu cukup luas. Nah, saya berharap ke depan ya GPI, Sinode, dan juga STT Muria bisa jalin kerjasama dan untuk membangun pelayanan. Jadi kita sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan. Ya, ini pekerjaan berat. Ya, memang begitu panggilan kita. Jangan cuma senang di kota aman, ya menikmati, tapi jangan lupa masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pelayanan. Belum lagi terhitung dengan NTT, ya sudah puluhan kantong-kantong Kristen itu sudah masuk itu mereka. Masuk. Nah, bagaimana caranya? Kita bangun gereja, bangun sekolah. Yang paling mudah itu dan diterima masyarakat itu bangun sekolah. Kalau gereja kan tidak hanya dari pihak lain, sesama gereja orang Kristen juga ribut. Oh ini curi domba nanti. Nah, daripada ribut, bangun TK, bangun SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Itulah strategi kami. Aras Tamar itu bangun sekolah TK, meskipun kedepannya dia tutup, yang penting kita buka dulu, ya tak? Tapi lo pasti tutup, tapi kan belum dibuka. Buka dulu, terus uangnya kita doa saja, ya. Termasuk sekolah yang di Talaut itu tutup, ya. Saya dengan teman saya buka tahun 2009, tutup 2014. Tapi kan kalau dia bilang, ini susah ini Pak, nggak usah dibuka. Takut tutup, ya belum dibuka masa tutup. Pokoknya ada uang, tidak ada uang, maju saja. Pemerintah terima dan tidak terima, itu urusan lain, itu urusan Tuhan ya. Akhirnya sekolah tutup, mahasiswa pindah ke Siau. Izin kami dibeli oleh teman saya di Mamasa. Sekarang STT Mamasa itu Aras Tamar sudah diakreditasi. Jadi sekolah kami tidak mati sebenarnya, izinnya dilanjutkan oleh sekolah lain. Karena Sinode juga tidak mendukung. Di Talaut itu kan Sinode Germita, itu tidak mendukung STT kami. Ketua Sinodenya, iya, udah 2 kali ketemu, tapi ganti ketua Sinode diusir. Teman kami yang orang tua sekaligus pengurus yayasan diusir. Dia tidak terima, ya sudah. Nanti kalian lihat saja, kami sudah taburkan benih Injil di kantong Kristen, tapi kalian tolak. Nah, nanti lihat saja 10-20 tahun ke depan apa yang terjadi di kota itu. Jadi kami hanya tabur benih, soal dia tumbuh itu urusan Tuhan. Seperti kata Pengkhotbah pasal 11. Taburlah benih pagi-pagi hari, sebab engkau tidak tahu yang mana tumbuh, itu atau ini. Tapi bukan terpenting soal tumbuh, tapi tabur dulu. Coba baca Pengkhotbah pasal 11 ayat 6. Taburlah benih pagi-pagi hari, tabur saja. Soal tumbuh kan itu urusan Tuhan. Paulus juga mengatakan bahwa kami menabur, Apolos menyiram, tapi yang memberikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Soal dia mati, urusan Tuhan. Mungkin Tuhan mau tempat yang lain. Jadi pengaruh yang ditimbulkan itu juga menjadi wacana penting bagi kita. Yesus sudah menunjukkan pengaruh, sehingga apa yang dia kerjakan, murid-murid percaya kepada dia. Itu yang terpenting. Jadi pengaruh Yesus adalah murid-murid percaya. Lalu pelayanan kita apa pengaruhnya? Ya orang-orang menerima Yesus. Ya. Pelayanan anak jalanan yang sudah digagas oleh Ibu Lisa dan suaminya, oleh Pastor Anton, diminta, sampai sekarang masih berjalan. Terus apa buahnya? Ya mereka bertobat. Mereka tahu tentang Yesus. Itu pengaruhnya yang kuat dari relasi yang dibangun. Nah, orang yang bisa melakukan itu hanya orang yang terpanggil melayani. Karena terpanggil, maka dia melayani sungguh-sungguh, tidak main-main. Kalau sudah terpanggil untuk melayani, harus serius melayani Tuhan. Segala hambatan dan tantangan itu bukan jadi persoalan untuk kita mundur dari pelayanan. Jangan.
Berapa banyak teman-teman saya yang mundur dalam pelayanan? Ya sudah, itu pilihan mereka. Kita juga tidak paksa. Tapi apakah dia sudah berkomitmen di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan? Itu jadi problem tersendiri. Itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau kita sudah datang sekolah di STT, Tuhan, aku mau jadi pelayanmu. Semester 2 langsung keluar. Terus komitmen yang di awal, aku mau melayani Tuhan. Setia melayani Tuhan. Wah, setia. Masuk semester 2 sudah hilang dia. Kemana? Tidak tahu. Hati-hati dengan komitmen kita. Ya. Teman-teman Johan sudah berapa yang keluar? 4. Oh, sudah 4. Waktu ospek, nangis. Tuhan, aku menyerahkan diri. Menyerahkan diri, nangis. Yo, nangis sudah. Setelah kuliah, tinggal di asrama, suruh bangun pagi, sapu halaman, tidak juga disapu. Lama-lama Tuhan sapu. Hilang dari muka bumi, mau begitu. Udah 4 orang, saya tidak tahu nanti semester depan ada yang hilang nggak? Tidak tahu. Tapi kalau mahasiswa STT betul-betul datang mau sekolah, mau melayani Tuhan, harus pegang itu. Jangan bergeser. Nah, kalau bergeser itu bahaya. Saya bilang hati-hati dengan Tuhan. Teman saya yang dulu satu kelas itu kerjanya matanya berawal tidur di depan. Pokoknya kalau lihat tidur pasti dia. Ya. Dia mati karena apa? Jatuh dari bus. Dia berhenti sekolah. Bukan menghakimi, tapi ya rata-rata orang yang keluar, ya itu urusan dia dengan Tuhan lah. Saya tidak mau menghakimi. Kalau serius ikut Tuhan, serius. Kalau mau kuliah betul. Jangan kuliah ini tugas pasten 5 kali 10 lembar lagi, belum Pak Edo, Pak Petrus Itolus, belum Pak Daniel Nuamara, belum Pak Jen Rimande, belum Ibu Tirsa, belum yang lain, belum lagi Pak Roster. Wah, rasa-rasanya bergumul 7 hari sama seperti 1 minggu ya. Tapi memang begitu kuliah. Ya. Dulu waktu saya kuliah, dari pagi ketemu pagi, hanya buat apa? Buat makalah. Itu pun komputer cuma 1, kami antri. Kalau masuk begini, kau ganti, kau tidur sudah. Saya ganti. Ganti. Di kami ada 4 orang itu, besok dikumpul hari baru kerja. Itu luar biasa. Itu masuk yang paling hebat ya. Maksudnya masuk memang dasar pemalas. Tapi karena kami bilang kami mau siap, jadi kami 4 antri sampai pagi. Sampai pagi sekolah kelas sudah masuk, kami masih ngetik. Itu luar biasa toh. Print langsung kumpul. Hanya 1 komputer, itu pun antri. Kalau sekarang kalian sudah ada rental komputer, ada laptop, masih malas, sudah keterlaluan. Sangat keterlaluan. Pas mau ngetik, kasih masuk flash disk, virus langsung hilang semua. Virus corona ya. Akhirnya merana ya. Dulu ada yang menangis karena kena virus. Dia mau menangis berapa sudah hilang, siapa suruh? Tapi begitu pergumulan. Jadi kalau sekolah STT jangan patah semangat, jangan putus pelayanan komitmen Anda di tengah jalan. Harus selesaikan itu. Apapun yang terjadi. Yesus sudah menunjukkan teladan itu. Sungguh-sungguh. Kalau Anda merasa dipanggil, ya tuntaskan tuh panggilan itu. Jangan putus tengah jalan. Ya sudah, saya punya murid sudah berapa yang keluar. Bermasalah semua. Ya terus apa yang kita harapkan dari orang-orang yang waktu ospek itu, air mata berlinang. Luar biasa air mata penyesalan. Entah dia menyesal karena berdosa, apa dia menyesal masuk di STT. Kita tidak tahu. Tapi kalau sudah betul-betul kalian menyesal karena dulu begitu berdosa lalu masuk STT menjadi orang yang dengar-dengaran Tuhan, harus pegang komitmen itu. Panggilan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita dan sungguh-sungguh harus punya komitmen. Nah, orang yang dipanggil dan sungguh-sungguh pasti pelayanannya sigap. Sigap itu kan cepat ya. Jangan lambat. Pelayan itu sigap. Ada kesempatan, pergi. Ada pelayanan ditawarkan, pergi. Jangan bilang, suruh dia saja. Ya, Pak Solomon mengerti maksud saya. Bapak hotel sini,
suruh saja yang lain. Itu bukan sigap. Ada mahasiswa yang begitu. Minggu depan singgah, Pak, saya punya leher sakit. Ini tangan uratnya keselio. Suruh kau saja orang lain. Itu pelayan apa begitu? Itu bukan sigap. Yesus tidak menunda. Dia sungguh-sungguh melihat ini persoalan serius. Maka dia cepat-cepat untuk bertindak sehingga tuan rumah tidak malu. Secara khusus juga pengantin pria dan wanita. Jadi jangan menunda pelayanan. Kalau dikasih pelayanan oleh Pak Solomon atau Roganda, nanti Pak Bobby atau yang lain, jangan bilang, aduh Papa, saya sibuk juga pelayanan di tempat lain. Pelayanan apa? Jangan tunda. Kesempatan itu berharga sekali. Kalau Tuhan sudah kasih kesempatan, itu indah sekali melayani Tuhan. Dulu yang ngurus pelayanan Pak Bobby ya, itu katanya harus serius ya. Memang harus serius melayani, tidak boleh main-main. Di hadapan Tuhan harus serius, jangan manja-manja. Tidak boleh. Di hadapan Tuhan tidak boleh orang manja. Cukuplah anak kita manja kepada orang tua. Tapi kalau di hadapan Tuhan itu harus sigap, harus berkorban. Soal waktu ya, Tuhan sudah kasih waktu banyak, masa kita tidak kasih waktu untuk Tuhan, ya kan? Dari pagi ketemu pagi. Apalagi kalau masuk penginjilan Papua, jangan tunda waktu, pergi. Tidak boleh tunda. Itu naik pesawat, kalau jalan kaki mau ada apa namanya itu, lintah itu. Oh, saya waktu pergi itu lintah penuh di kaki. Biarkan saja dia, nanti jatuh sendiri. Kalau tidak jatuh, saya kasih jatuh dia. Pergi jalan rawa-rawa itu kaki setengah itu hilang. Hanya itu mentolong teman-teman saya. Jadi pergi itu saya bawa uang 6 juta. 6 juta. Beli minyak tanah satu drum itu berapa harganya? 2 juta. Itu tahun 2005. Di Jakarta mungkin 400.000 satu drum. Di sana di pedalaman 2 juta satu drum. Oh, ini uang 6 juta, berapa drum? 3. Lalu kan makan apa? Tidak mengeluh, justru makin semangat. Kami dayung dari jam 6 sampai jam 4 sore. Dayung 5 orang. Apakah patah semangat? Oh, saya makin semangat meskipun dayung saya patah ya. Jadi saya pura-pura begini, 4 orang yang dayung cepat saya santai aja. Kan sudah berjalan, terus saya cuma sentuh sedikit air udah jalan dia. Ada 4 orang. Nggak apa-apa. Sungai ada buaya biasa. Buaya lihat kita lihat buaya. Buaya takut manusia, manusia takut buaya, ya sama-sama takut, ya lari. Pokoknya di Papua itu bisa lewat sungai, Anda bisa lewat naik speed atau perahu, naik pesawat, atau alternatif yang ketiga, jalan kaki. Nah, jalan kaki, ya memang medan Papua itu rawa, karena banyak hutan-hutan liar. Ya paling hanya, kalau binatang liar, saya rasa ada tapi jarang sekali. Paling hanya rawa-rawa saja, kaki bisa setengah itu, kita lewat saja. Ya entah ada ular yang kita tidak tahu, yang penting jalan saja. Sungai-sungai itu juga berbahaya, itu sungai itu tidak pernah jernih. Sungainya seperti warna lumpur kayak banjir Jakarta. Kecuali sudah di tengah laut baru jadi bening. Tapi kalau di sungai itu semua, lihat dari pesawat di warna begini semua. Saya lupa bawa komputer saya sudah siapkan slide sebenarnya. Itu pelayanan. Jadi pelayanan yang sigap, itulah yang dibutuhkan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Harus sigap kita, harus siap dan cepat. Tidak boleh menunda waktu. Karena kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Dan pada akhirnya, apa yang kita lakukan itu, kita bisa melihat bahwa pelayanan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengaruh yang besar. Percayalah, orang yang melayani sungguh-sungguh, yang menabur benih Injil, pasti suatu saat akan menerima buah. Dulu Nomensen masuk ke tanah Batak. Apa yang terjadi? Dia dibunuh kan? Nomensen kan mati di situ. Ya, mungkin dimakan juga. Tapi apa yang terjadi? Ya, ada nggak Injil gereja di tanah Batak? Ada. Jadi dia tidak sia-sia menabur Injil. Itu pelayanan yang sigap. Orang yang sigap, tidak menunda waktu, sungguh-sungguh, dia terpanggil,
lalu mengajarkan doktrin yang benar, dia menjalin relasi, dan pasti menghasilkan pengaruh yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau baik buat kami yang sudah menolong dan memberkati kami. Firman-Mu yang sudah ditaburkan Engkau memberkati sehingga ditaburkan di hati kami dan kemudian menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai kami sebagai alat di tangan-Mu untuk memberitakan Injil dan juga sigap dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu.